Israel dan Iran, dua negara Timur Tengah, kembali memanas belakangan ini setelah melakukan aksi saling serang. Diketahui Iran pertama kali melancarkan serangan dengan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel pada Sabtu malam 13 April. Ini merupakan serangan balasan atas penyerangan Konsulat Jenderal Iran di Damaskus pada Senin 1 April 2024. Sementara diketahui Israel meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada Jumat 17 April dini hari. Memang konflik antara dua negara di Timur Tengah ini telah lama ada, namun baru kembali memanas belakangan ini. Menanggapi konflik yang terjadi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Demokrat Rizky Natagozuma mengingatkan agar negara Indonesia tidak ikut campur terlibat pada aksi serang dua negara ini. Dirinya mengatakan, pertikaian di regional Timur Tengah selalu terjadi jika para pihak selalu mengedepankan cara militeristik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Indonesia harus mengambil tempat untuk tidak terlibat. Merespon perkataan Rizky, salah seorang akademisi ilmu hubungan internasional Unhas, Hussein Abdullah mengatakan bahwa keterlibatan langsung Indonesia dalam konflik di Timur Tengah ini akan merugikan negara sendiri. Namun Hussein menuturkan, jika keterlibatan tersebut sebagai mediator seperti terlibat dalam ketertiban dan perdamaian dunia adalah hal yang sah saja. Apalagi Indonesia mengedepankan prinsip politik bebas aktif. Salah satunya Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di OKI dan hubungannya yang kuat dengan negara-negara muslim lainnya untuk memperjuangkan dialog damai dan solusi yang berkelanjutan dalam konflik ini. Ikut campur atau keterlibatan dalam suatu perang, ya pastilah tidak menguntungkan Indonesia. Tetapi ikut campur dalam artian kita ikut serta di dalam menertibkan atau mengambil posisi ikut serta dalam ketertiban dunia atau misalnya menjaga perdamaian, saya kira sah-sah saja karena memang politik luar negeri kita itu secara landasan operasionalnya kan bebas aktif. Jadi kita bebas menentukan pilihan, tidak terpengaruh oleh kekuatan besar atau menengah atau siapapun. Itu kita punya kedaulatan penuh dalam bersikap dan aktif, ya. Nah, aktif ini itu memberikan kita spirit, motivasi atau dasar untuk ikut serta. Jadi kalau misalnya terlibatnya mencegah atau menyampaikan pandangan bahwa perang itu tidak perlu, misalnya lebih baik mengutamakan negosiasi atau dialog, itu tidak ada salahnya. Tapi kalau ikut perang atau secara fisik hadir di sana, mungkin bukan menjadi porsi Indonesia. Kepentingan kita tidak harus sampai mencampuri sejauh itu. Dosen ilmu hubungan internasional ini mengatakan bahwa jika konflik antara Israel dan Iran berkepanjangan, bisa berdampak pada kehidupan sejumlah negara termasuk Indonesia. Salah satunya kehidupan ekonomi yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, pasokan minyak global dapat dipengaruhi karena Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. OPEC mencatat bahwa Iran dapat memproduksi minyak mentah sekitar 2,55 juta barel per hari. Sementara kebutuhan minyak Indonesia saat ini adalah 1,4 juta barel per hari. Hussein mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bersama dengan potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik dapat menguras devisa Indonesia. Meskipun di sisi lain ada ekspor Indonesia seperti nikel dan coklat yang mungkin bisa menguntungkan dengan kenaikan nilai dolar. Timur Tengah, di mana kedua negara ini berada, kan menjadi sumber utama pemasok energi dunia. Jadi otomatis apabila stabilitas kawasan di sana terganggu, harga minyak naik. Nah, kalau harga minyak naik, ya itu pasti produk-produk lain juga ikut naik. Dan kita lihat sendiri bahwa baru saja Iran melakukan
serangan balasan terhadap Israel, itu dolar sudah meroket ya, dan kelihatannya kita harus antisipasi bagaimana menjaga kestabilan nilai rupiah, itu dampaknya. Karena itu nanti bisa kemana-mana. Karena kan kita banyak juga tergantung kepada produk-produk impor yang notabene menggunakan dolar dalam proses transaksinya. Tapi di sisi lain kita juga ada ekspor yang mungkin bisa saja menguntungkan karena nilai dolar naik. Seperti komoditas yang dari Indonesia Timur ya, sebut saja misalnya nikel, coklat, kopi yang diekspor keluar karena dibayar dolar nilainya lebih tinggi. Selain itu, jika nilai tukar turun dan minyak naik, pemerintah mungkin perlu meningkatkan anggaran subsidi untuk menutupi biaya energi yang lebih tinggi. Namun ini bisa memberatkan APBN karena subsidi energi meningkat. Di sisi lain, jika pemerintah mengurangi subsidi energi, bisa membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi yang gilirannya dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok lainnya. Mengatasi dampak yang mungkin terjadi, menurut Hussein, terlebih dulu kita perlu untuk menjaga kepentingan nasional seperti menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga inflasi domestik. Kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia untuk meredakan konflik ini. Zulkarnain, Nuri Nur Hayati, Unhas TV.